Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukunna ya salihah? Bagaimana kabar antunna? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini kita belajar lagi salihah ya. Dan jangan lupa kalian untuk menerapkan protokol kesehatan di rumah maupun ketika keluar rumah, selalu menggunakan masker, dan ketika pulang atau kembali dari tempat berbelanja misalnya dan lainnya, itu jangan lupa cuci tangan dulu salihah ya. Nah, kali ini kita akan belajar matematika dengan materi segi banyak dan bukan segi banyak. Selanjutnya kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa Antuna siapkan bukunya. Sekarang kita sudah pakai buku matematika yang semester 2 ya. Nah, disiapkan buku tulisnya, pulpennya, dan juga buku pelajarannya ya, buku besarnya. Nah, sebelum dilanjutkan, jangan lupa juga untuk tetap berdoa ya, salihah. sebelum memulai belajar kali ini ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian materi pertama, yaitu segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, di sini Bu Guru sudah ada gambar makanan nih. Nggak asing sepertinya untuk kalian ya. Ada satu yang berbentuk kotak dan ada satu yang berbentuk lingkaran. Nah, apa sih kaitannya ini dengan pelajaran kita? Jadi, dua gambar ini, salah satunya ada yang segi banyak dan satunya bukan segi banyak. Menurut Antuna sekalian, yang mana sih kira-kira yang segi banyak dan yang mana yang bukan segi banyak? Coba diperhatikan. Atau ada yang sudah membaca materi semester 2. Nah, oke, barakallahu fiik. Jadi yang ini segi banyak dan ini bukan segi banyak. Nah, kita lihat apa sih perbedaan keduanya berdasarkan pengertiannya, salihah. Jadi, segi banyak itu adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Jumlah sisi dan sudutnya itu sama banyak. Oke, jadi coba Antuna perhatikan gambar yang kotak ini. Jadi dia setiap sisinya, ini ya sisi, itu dibatasi dengan garis lurus dan jumlah sisinya sama dengan jumlah sudutnya. Sudutnya ini, pertemuan antara dua garis, inilah sudut. Sudutnya di sini ada 4 dan juga sisinya ada 4, salihah. Nah, sedangkan yang bukan segi banyak itu adalah bangun datar yang sisinya tidak dibatasi oleh garis lurus. Nah, ini dia kan bentuknya melingkar, bukan garis lurus seperti ini ya, salihah. Tidak ada sudutnya ya. Nah, selain itu, kadang bukan segi banyak juga dia terbuka, ada bagian sisinya yang terbuka, tidak tertutup semua ya, salihah. Nah, biar lebih paham kita lihat gambar di sini. Nah, coba berdasarkan pengertian tadi, yang mana sih yang menurut Antuna itu segi banyak dan yang mana bukan segi banyak? Coba dikelompokkan. Berdasarkan nomornya, nomor berapa saja yang segi banyak dan nomor berapa yang bukan segi banyak? Ingat pengertiannya salihah ya. Gampangnya kalau segi banyak itu pasti ada garis lurusnya. Kalau bukan segi banyak pasti dia melengkung, ada lekukannya sedikit begitu ya. Oke, barakallahu fiik bagi yang sudah bisa. Jadi segi banyak itu ada nomor 2, nomor 4, nomor 6, dan nomor 8. Sedangkan bukan segi banyak ada nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan nomor 7. Oke, sampai sini paham ya, insya Allah. Jadi itu perbedaan segi banyak dan bukan segi banyak. Ingat, bukan segi banyak ada lekukannya, dia melengkung atau terbuka. Nah, kalau segi banyak dia tertutup, dibatasi garis lurus, salihah nih, garisnya lurus-lurus ya. Kalau bukan segi banyak kan dia melengkung seperti ini. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua. Jadi, ternyata segi banyak itu dibagi 2. Ada segi banyak beraturan dan ada segi banyak yang tidak beraturan. Nah, perbedaannya, kalau segi banyak beraturan,
dia garis atau sisinya itu sama panjang semuanya. Nah, segitiga sama sisi, persegi, ini semua sisinya sama panjangnya, besar sudutnya sama. Nah, kalau segi banyak tidak beraturan, dia panjang sisinya, nih garis di sininya, itu beda Salihah, ada yang panjang, ada yang pendek, seperti ini. Nah, ini contoh segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, nih coba bandingkan. Yang mana yang segi banyak beraturan dan mana yang tidak beraturan? Coba dilihat. Yang biru atau yang agak kuning-kuning ini? Oke, jadi barakallahu fiik, yang ini segi banyak tidak beraturan. Sisinya tidak sama panjang. Sedangkan ini dia beraturan. Semua sisinya sama panjangnya Salihah. Oke. Nah, kita lanjut ke materi inti. Jadi di sini kita akan belajar tentang keliling bangun data. Yang pertama, keliling persegi. Nah, kita lihat kira-kira persegi itu segi banyak beraturan atau tidak beraturan. Coba diingat tadi contohnya. Ya, persegi itu segi banyak yang beraturan Salihah. Ingat ya, karena semua sisinya sama panjang ya. Oke, nah kita lihat bagaimana sih kita tahu keliling persegi. Jadi keliling itu Salihah semua yang ada di pinggir-pinggirnya. Iya, keliling ya. Kalau di rumah kalian ibaratnya pagar yang mengelilingi rumah kalian. Jadi di luar dia adanya. Nah, di sini garis AB, BD, DC, dan CA ini. Jadi di luarnya ini Salihah itu yang namanya keliling. Nah, keliling persegi itu kita kalau buat rumusnya itu jadi sisi AB ditambah dengan sisi BD, kemudian ditambah lagi dengan sisi DC, dan terakhir ditambah dengan sisi CA atau AC, sama saja ya. Jadi di luar ini semua kita jumlahkan. Kalau kita cari keliling berarti kita hitung yang di luar ini Salihah. Di garisnya ya. Oke. Nah, karena sisi dari persegi ini sama panjang, jadi AB sama panjangnya dengan BD, sama panjangnya dengan DC, dan sama panjangnya dengan AC. Jadi kita tulis 4 karena ada 4 sisinya. Nah, 4 sisi kita kali, jadi 4 dikali sisi, itu rumusnya ya. Atau kita bisa tulis 4 dikali S ya. Karena dia sama panjang sisinya, makanya keliling persegi itu kita tulis 4 dikali S atau 4 dikali sisi. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini tentukan keliling persegi di atas. Nah, di sini panjang sisinya 3 cm. Kita mulai jawab ya. Oke, biar gampang, kalian tulis dulu apa sih yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui ini adalah panjang sisinya, yaitu 3 cm. Nah, terus ditanya kelilingnya. Oke, langsung kalian tulis rumusnya seperti ini. Ada rumusnya, diingat ya, dihafalkan. Kalau keliling persegi itu berarti 4 kali sisi atau 4 kali S. Berarti 4 ini kita kali berapa panjang sisinya? Tadi sudah ditulis diketahui ya, panjang sisinya itu 3 cm. Berarti 4 kali 3. Dihafal perkalian 4 atau perkalian 3. 4 kali 3 berapa? Sama dengan 12 ya. Jadi keliling persegi tersebut adalah 12 cm. Oke, paham ya sampai sini Salihah. Jadi rumus keliling persegi itu 4 dikali S atau 4 dikali sisi. Jadi kalau sisi sininya sudah diketahui, berarti dia sama panjang sisi semuanya ya Salihah. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu keliling dari persegi panjang. Nah, persegi panjang ini salah satu contoh segi banyak yang tidak beraturan. Karena panjang sisinya tidak sama. Ada yang ini dengan ini sama, yang ini dengan ini sama. Nah, ini sama ini beda. Jadinya dia tidak beraturan. Nah, sisi AB atau sisi CD itu biasanya disebut panjang atau disingkat ditulis P. Nah, yang BD ini lebar Salihah atau L ya. Oke.
kita buat rumusnya atau kita tuliskan rumusnya. Sama halnya dengan persegi, keliling itu selalu ada di luar Salihah. Ya, ini dia. Nah, berarti kita tambahkan seperti tadi, AB tambah BD tambah DC tambah CA. Oke, kita tuliskan ya. Atau karena dia sama, jadi sisi AB dan sisi DC dia sama. Nah, terus sisi BD sama sisi AC dia sama, makanya ada 2 di sini. 2 dikali AB ditambah BD. Maksudnya 2 ini karena ini AB sama DC ini sama panjang, berarti ada 2. Misal diketahui panjang AB. Nah, otomatis panjang AB ini sama dengan panjang DC. Begitu pula yang AC dan BD Salihah. Oke. Atau kita tulis 2 kali panjang ditambah lebar. Atau 2 dikali P tambah L. Jadi ingat saja rumus keliling persegi panjang itu 2 dikali P ditambah L. Oke. Kita lanjut ke contoh soal. Biar lebih paham ya. Nah, tentukan keliling persegi panjang di atas. Nih, sisi AB-nya sudah diketahui, 6 cm. Berarti yang DC-nya berapa? Sama ya, 6 cm juga. Nah, selanjutnya ada diketahui juga sisi AC. Berarti sama dengan sisi BD. Ya. Nah, ini diketahuinya ditulis jangan lupa. Atau panjangnya 6 cm dan lebarnya 3 cm. Oke, yang ditanya adalah kelilingnya. Oke. Kita jawab rumus keliling, ingat ini 2 dikali P ditambah L. Jangan lupa tanda kurungnya ya, karena dia berpengaruh tanda kurungnya Salihah. Nah, sekarang kita tulis. Kita masukkan 2 dikali 6 ditambah 3. Nah, apa sih gunanya kurungnya ini? Jadi yang di dalam kurung ini yang harus kita jumlahkan lebih dulu. Bukan 2 dikali 6 ya Salihah, tapi duluan yang di dalam kurung, yaitu 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 berapa Salihah? Coba diingat. Nah, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, kita tulis berarti 2 dikali 9 sama dengan berapa? Ingat ya, insya Allah 18. Nah, jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 18 cm. Jangan lupa ya, satuannya. Kita sudah belajar kemarin ya. Oke, kita lanjut ke materi ketiga. Lumayan panjang ya materi kita hari ini. Oke, yang ketiga itu ada keliling segitiga. Oke. Nah, di sini ada segitiga ABC. Sama, berarti kalau keliling ini, sisi ini kita jumlahkan semua. Mau bentuknya seperti apa, kita jumlahkan semua yang di luarnya ya Salihah. Nah, berarti AB ditambah BC ditambah CA. Oke, kita tulis. Nah, jadinya sama, rumus keliling segitiga sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. Oke, kita lihat contoh soalnya biar lebih paham. Tentukan keliling segitiga di atas. Nah, oke, sudah diketahui panjang sisi AB-nya 8 cm, panjang sisi BC-nya 6, dan panjang sisi AC-nya 10. Kita langsung jawab, kita tulis biar gampang. Diketahuinya dulu ya. Oke, terus ditanyanya keliling. Nah, ingat rumus keliling segitiga. Itu semuanya dijumlahkan ya Salihah. Berarti kita tinggal jumlahkan ini, sisi AB 8 ditambah 6 ditambah 10. Langsung masukkan ke rumus. Coba dijumlahkan. 8 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 24. Barakallahu fiik bagi yang benar jawabannya. Jadi, keliling segitiga tersebut adalah 24 cm. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang lain dan lebih paham. Nah, beda ya sama yang tadi. Sebuah persegi dengan panjang sisi 6 cm. Berapa keliling persegi tersebut? Biar gampang, kita tulis diketahuinya. Nah, panjang sisinya. Terus, kalau mau digambar, berarti gambarannya seperti ini. Terus diingat rumusnya. Yang ditanya keliling. Rumusnya apa? 4 dikali S atau 4 kali sisi. Sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Jangan lupa satuannya cm. Nah, jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 24 cm.
Fahimtuna ya, insya Allah dia Insya gampang. Allah. Nah, selanjutnya contoh kedua. Ya, hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Oke, langsung kita tulis diketahuinya. Ada panjang kali lebar. Atau ini gambarnya ya, Salihah, kalau kalian mau buat gambarnya biar kalian lebih jelas, bisa gambar seperti ini. Ada 7, berarti yang di sininya juga 7 ya. Karena dia sisi AB dan sisi DC sama. Oke, yang ini juga sama ya. Salihah, langsung kita masukkan ke rumusnya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oke. Nah, seperti ini. 2 dikali 7 ditambah 4. 7 ditambah 4 sama dengan 11 ya. Allahu fiik, kita kalikan 2. 2 kali 11 sama dengan 22. Jadi keliling persegi tersebut persegi panjang adalah 22 cm ya. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir di video ini. Masih semangat ya, insya Allah. Nah, tentukan keliling segitiga sama kaki berikut ini. Oke. Nah, ini segitiganya. Jadi dia segitiga sama kaki. Maksudnya ini kakinya ya, sisi AC sama sisi AB ya. Kalau dia sama berarti di sini 8, di sini juga 8. Karena dia segitiga sama kaki. Ingat ya. Kalau sama sisi berarti dia sama semua panjang sisinya. Kalau sama kaki berarti kakinya aja Salihah ini sama ini ya. Kita tinggal masukkan ke rumus sama seperti tadi, jangan lupa. Nah, ini ya, tulis ketahuinya. AB sama dengan AC karena dia sama kaki. Jadi sama sisinya panjangnya. Nah, langsung deh kita masukkan dia ke rumus. 8 ditambah 6 ditambah 8 karena sama kaki. Ingat. Jadinya berapa? Coba dihitung. 8 ditambah 6 terus ditambah lagi 8 sama dengan 22 ya. Jadi keliling segitiga adalah 22 cm. Oke, barakallahu fiik. Nah, ada juga contoh-contoh di buku kalian Salihah. Silakan dibuka ya. Di sana ada banyak contoh soalnya. Ditambah lagi yang di video ini. Insya Allah akan memudahkan kalian untuk mengerjakan latihan berikut ini. Nah, latihan kita hari ini ya. Yang pertama ada hitunglah keliling persegi dengan panjang sisi 7 cm. Nah, yang kedua, tentukan keliling persegi panjang dengan panjang dan lebar sebagai berikut. Nah, yang pertama A itu 9 cm dan 6 cm. Otomatis yang jadi panjang itu 9, lebarnya itu 6. Yang B 28 cm dan 4 cm. Nah, kalian tentukan panjangnya ini, lebarnya ini. Kalau mau buat gambarnya boleh ya, nanti pas kerjakan. Oke, yang ketiga, tentukan keliling segitiga berikut ini. Yang A, sisi AB sama dengan 12 cm, sisi BC sama dengan 6 cm, dan sisi AC sama dengan 9 cm. Nah, kalau dilihat, ini berarti segitiga sembarang, karena sisinya nggak sama panjangnya Salihah. Kalau kalian mau gambar sendiri silakan. Nah, yang B ada segitiga sama kaki seperti yang tadi. Nah, contoh ya. Kalian tentukan berapa kelilingnya. Jadi AC-nya sudah diketahui 12 cm dan BD-nya sudah diketahui 5 cm. Tinggal kalian kerjakan ya Salihah. Tinggal kalian cari mana sih kelilingnya. Insya Allah mudah ya. Kalau masih kurang jelas, bisa tanya ya, bisa lewat WA. Oke. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatannya. Tetap pakai masker kalau keluar rumah dan cuci tangan nanti ketika masuk rumah. Oke. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.